Saudara-saudari yang terkasih, ajakan untuk bersukacita dan bergembira yang disampaikan dengan kasih persaudaraan tidak senantiasa disambut sebagaimana mestinya. Ada saja orang yang masih berpikir-pikir, menimbang-nimbang, malahan ada yang justru melontarkan praduga. Anak sulung dalam perumpamaan Injil hari ini menjadi contoh seseorang yang menyampaikan tanggapan terhadap suasana gembira di rumahnya. Secara spontan ia marah, tidak mau masuk ke rumah. Bahkan ketika bapaknya keluar rumah untuk membujuknya, ia justru berkata dengan lantang, dengan mengatakan demikian, "Baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama dengan pelacur-pelacur, maka engkau menyembelih anak lembu gemuk untuk dia." Saudara-saudari yang terkasih, kita dapat membayangkan suasana jawaban yang disampaikan oleh anak sulung kepada bapaknya. Kiranya anak sulung tadi mengungkapkan pernyataan atau jawaban bukan dalam suasana yang teduh, bukan dalam suasana kasih persaudaraan. Kata-kata yang bernada amarah diucapkan oleh anak sulung dan dapat saja mengaduk-aduk perasaan para pendengarnya. Barangkali ada pendengar yang segera menaruh simpati terhadap nasib yang dialami oleh anak sulung ini. Mungkin juga ada yang bisa memahami protesnya, atau ada yang setuju terhadap cara berpikirnya. Ia membandingkan dirinya sebagai anak yang belum pernah melanggar perintah bapaknya. Sementara itu, adiknya telah mengabaikan perintah, "Hormatilah ayah ibumu," dengan menghambur-hamburkan, dengan memboroskan harta kekayaan bapaknya. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita boleh berkaca lewat perumpamaan tadi, kita ini lebih cenderung yang mana ya? Apakah kita mirip anak yang bungsu atau kita mirip anak yang sulung? Kalau tidak hormat terhadap orang tua, kok tampaknya kita ini hormat kepada orang tua. Kalau demikian, apakah kita sedikit mendekati mirip-mirip anak yang sulung ketika membandingkan diri dengan orang lain? Apakah kita menempatkan diri lebih unggul dalam keutamaan ini, keutamaan itu dibandingkan orang lain? Misalnya, aku membandingkan dengan orang lain. Kiranya aku lebih banyak menerima sakramen ini, menerima sakramen itu. Kiranya aku lebih rajin ikut pertemuan lingkungan untuk kegiatan ini, kegiatan itu, dan seterusnya. Jadi, kriteria yang kita bandingkan adalah tentang jumlahnya,
dan bukan bagaimana kita menghayati. Saudara-saudari yang terkasih, jumlah banyak sering bertindak begini, sering begitu, itu memang sesuatu yang perlu. Akan tetapi penghayatan jangan dilalaikan begitu saja. Saudara-saudari yang terkasih, anak sulung sepintas kilas memberi kesan sebagai anak saleh, anak yang taat dan berbakti kepada bapaknya, kepada orang tuanya. Karena ia berkata secara meyakinkan dan penuh percaya diri. Kata-katanya begini, "Telah bertahun-tahun aku melayani engkau dan belum pernah aku melanggar perintahmu." Tanggapan anak sulung melalui kata-kata yang diucapkan tadi sesungguhnya mengungkapkan gejolak hatinya yang paling dalam. Ia secara tiba-tiba menjumpai suasana yang bukan seperti ia inginkan. Ia terkaget-kaget dan menunjukkan sikap yang sangat berlebihan. Ia menunjukkan contoh suatu sikap yang pantas disesalkan dan semestinya perlu dirubah. Ia dengan demikian mati rasa secara rohani. Saya sebut dengan istilah mati rasa secara rohani karena ia memperlihatkan 3 hal. Yang pertama, ia hidup di rumah bapaknya, namun ia tidak memahami kasih dan kemurahan bapaknya. Ia menganggap dirinya sebagai hamba yang bekerja demi upah, bukan sebagai anak yang menikmati kasih bapaknya. Dengan kata lain, ia menghilangkan hubungan kasih dengan bapa. Anak sulung ini tidak mengetahui punya kesalahan. Ia salah persepsi terhadap relasi kasih bapa kepada dia, kepada anak-anaknya. Yang kedua, ia marah saat bapaknya menerima kembali adiknya dengan sukacita. Hatinya itu dipenuhi dengan kepahitan, bukan kasih dan belas kasihan. Saudara-saudari yang terkasih, atas dasar apa seorang anak itu dapat mengatur-atur bapaknya, mengatur orang tuanya, agar orang tua bertindak begini begitu terhadap saudaranya? Yang ketiga, bapaknya ingin agar ia ikut bersuka cita karena adiknya kembali. Akan tetapi ia menolak. Saudara-saudari yang terkasih, anak sulung ini tidak dapat ikut merasakan kegembiraan bapaknya. Ia sebenarnya hanya memikirkan dirinya sendiri. Kita tidak tahu kelanjutan kisah anak sulung. Apakah akhirnya ia bertobat atau tetap dalam kebutaan terhadap kasih bapa? Ceritanya hanya sampai di situ saja. Saudara-saudari yang terkasih, himbauan seorang bapa kepada anak sulung berlaku bagi kita saat ini. Seorang bapa dalam perumpamaan tadi melambangkan Allah sendiri. Himbauannya pantas untuk kita ingat. Himbauannya begini, kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara-saudari yang terkasih, kepada manusia Allah itu penuh kasih, sabar dan siap mengampuni. Allah siap memulihkan siapapun yang bertobat.
Allah mengundang semua orang untuk mengalami kasih dan sukacita bersamanya. Undangan kasih Allah itu ditujukan kepada orang yang jatuh dalam dosa. Dosanya kecil, dosanya besar. Dosanya kadang-kadang, dosanya seringkali dilakukan. Undangan juga ditujukan kepada siapapun yang merasa dirinya itu benar, merasa dirinya paling suci, sehingga tidak perlu untuk menerima sakramen tobat. Kita bersyukur atas pertobatan seseorang karena ada jiwa yang kembali kepada Allah, bergabung dalam persekutuan umat beriman. Kita bersukacita atas pertobatan sesama karena sikap ini mencerminkan kasih dan kerahiman Allah. Penginjil Lukas menulis, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih, bersukacita atas pertobatan orang lain menunjukkan bahwa kita ini tidak merasa lebih suci atau lebih baik dibandingkan mereka yang berdosa lalu bertobat. Sikap ini justru menunjukkan bahwa kita memiliki sikap rendah hati. Kita ikut menciptakan lingkungan yang penuh kasih. Kita menunjukkan hati yang terbuka bagi siapapun juga, bahkan kepada orang-orang yang berdosa. Semoga dengan suasana seperti ini, lebih banyak orang mendekatkan diri kepada Allah tanpa rasa takut dan malu-malu. Saudara-saudari yang terkasih, sukacita atas pertobatan dapat kita tunjukkan dengan tidak mengingat-ingat akan dosa masa lalu seseorang. Yang sudah biarlah sudah, sing bien ben bien. Ada luka batin, ada luka di hati, tetapi Allah sendirilah yang memulihkan luka batin manusia. Kita tidak perlu ragu akan ketulusan pertobatan seseorang. Dan kita sendiri belum tentu layak berdiri di hadirat Allah dibandingkan seorang pendosa yang bertobat dan memohon belas kasih Allah. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berdiri, kita memperbarui iman.